Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa pula selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun topik yang akan saya bahas dalam video ini yaitu tentang pendirian dinasti Abbasiyah. Sebelum saya lanjut menjelaskan materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Hafiz Syadat dengan NIM 2106021100047 dari kelas biologi B. Baiklah, untuk persingkat waktu, saya akan lanjut ke materi yang pertama. Untuk pendirian dinasti Abbasiyah, di sini terdapat 3 subbab. Untuk yang pertama, pendirian dinasti Abbasiyah, kedua, periode pendirian dinasti Abbasiyah, dan yang ketiga, peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Baiklah, lanjut ke subbab yang pertama, itu tentang pendirian dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah adalah dinasti kedua dalam sejarah Islam klasik yang menggantikan dinasti Umayyah. Dinasti ini berkuasa selama lebih dari 5 abad, dikutip dari buku sejarah pendidikan Islam oleh J. Suyuti Pulungan. Nama dinasti Abbasiyah diambil dari nama salah seorang paman Rasulullah SAW bernama Al-Abbas Ibnu Abdul Al-Muthalib Ibnu Hasib. Pendiri dinasti Abbasiyah adalah Abdullah As-Saffah bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas, atau lebih dikenal dengan Abdul Abbas As-Saffah. Dinasti ini berdiri antara tahun 1132 sampai 656 Hijriah atau 750 sampai 1258 Masehi. Daulah ini berkuasa selama 5,5 abad, kurang lebih 524 tahun. Pembentukan Khalifahan Bani Abbasiyah melalui proses yang cukup panjang. Setidaknya ada 4 strategi yang diterapkan. Yang pertama, melalui kekuatan bawah tanah oleh Muhammad bin Abdullah bin Abbas. Kedua, melalui upaya propaganda secara terus-menerus. Propaganda ini bersih rahasia tentang hak kekhalifahan yang seharusnya berada di tangan Bani Hashim atau bukan Bani Umayyah. Ketiga, pemanfaatan kaum muslim non-Arab yang sebelumnya dianggap sebagai warga kelas kedua. Keempat, propaganda terang-terangan yang dipimpin oleh Abu Muslim Al-Khurasani. Para sejarawan membagi kekuasaan daulah ini menjadi 3 periode. Periode yang pertama berlangsung tahun 132 sampai 232 Hijriah atau 750 sampai 847 Masehi. Yaitu dimulai dari kekuasaan Abdul Abbas As-Saffah sampai Abdul Al-Fadl Al-Ja'far Al-Mutawakkil. Periode kedua berlangsung tahun 232 sampai 590 Hijriah atau 847 sampai 1184 Masehi, yaitu dari Khalifah Abu Ja'far Muhammad Al-Muntasir sampai Abu Al-Abbas Ahmad Nasir. Sementara itu, periode ketiga berlangsung dari tahun 590 sampai 654 Hijriah. Pada masa pemerintahan Abdul Abbas As-Saffah hingga Abu Al-Fadl Ja'far Al-Mutawakkil, daulah Abbasiyah dipimpin oleh khalifah yang kuat. Mereka adalah pemimpin angkatan tentara dan telah mengarungi peperangan. Pada periode pertama, Bani Abbasiyah mencapai puncak keemasannya. Kemakmuran masyarakat mencapai tingkat tertinggi. Para khalifah merupakan tokoh kuat dan menjadi pusat kekuasaan politik sekaligus agama. Selain itu, periode ini juga menjadi landasan perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan Islam. Badri Yatim dalam bukunya Sejarah Peradaban Islam Dirasat Islamiyah 2 menjelaskan Abdul Abbas As-Saffah hanya memerintah Abdul Abbas As-Saffah hanya memerintah dalam waktu yang sangat singkat, yaitu dari tahun 750 Masehi sampai 754 Masehi. Beberapa pendapat condong pada Abu Ja'far Al-Mansur sebagai pembina sebenarnya dari daulah Abbasiyah. Pusat pemerintahan daulah Abbasiyah berada di kota Baghdad. Pada mulanya ibu kota negara adalah Al-Hashimiyah dekat Kufah. Lalu dalam rangka menjaga stabilitas negara baru, Al-Mansur memindahkan ibu kota negara ke kota Baghdad dekat ibu kota Persia. Pemindahan dilakukan pada tahun 762 Masehi.
Selanjutnya, periode pemerintahan dinasti Abbasiyah. Dalam periode pemerintahan dinasti Abbasiyah ada 4 periode. Yang pertama, Persia pertama 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai 232 Hijriah atau 847 Masehi. Yang kedua adalah Turki pertama, itu pada tahun 232 Hijriah atau 847 Masehi sampai 334 Hijriah atau 945 Masehi. Yang ketiga Persia kedua, yaitu 334 Hijriah atau 946 Masehi sampai 447 Hijriah atau 1055 Masehi. Yang terakhir periode Seljuk pada tahun 447 Hijriah atau 1055 Masehi sampai 590 Hijriah atau 1194 Masehi. Baiklah, kita bahas satu persatu tentang periode-periode pada pemerintahan dinasti Abbasiyah. Yang pertama saya akan bahas periode Persia pertama, yaitu dari tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai 232 Hijriah atau 847 Masehi. Pada pemerintahan Abu al-Abbas sangat singkat. Masa pemerintahan Abu al-Abbas sangat singkat, yakni sekitar 4 tahun saja. Setelah dirinya meninggal, pemerintahan Daulah Abbasiyah digantikan oleh saudaranya yakni Abu Ja'far. Pada masa pemerintahan Abu Ja'far melakukan beberapa kebijakan di bidang politik dan juga agama. Di antaranya kebijakan politiknya antara lain, yang pertama, Abu Ja'far menggunakan gelar Al-Mansur yang diambil berdasarkan nilai-nilai Persia. Yang kedua, ibu kota Daulah Abbasiyah dipindahkan ke Baghdad dekat dengan ibu kota Persia. Ketiga, mengangkat beberapa orang untuk mengisi jabatan yudikatif dan eksekutif. Yang keempat, membentuk lembaga protokol negara, kepolisian negara, dan sekretaris negara. Beberapa kebijakan keagamaan antara lain menarik para ulama dan para ahli yang berasal dari berbagai daerah untuk datang dan tinggal di Baghdad. Dan yang kedua, merangsang usaha pembukaan ilmu agama seperti tafsir, fikih, tauhid, hadis, atau ilmu lain seperti ilmu sejarah atau ilmu bahasa. Yang kedua, Turki pertama, tahun 232 Hijriah atau 847 Masehi sampai 334 Hijriah atau 945 Masehi. Periode ini diisi dengan masa pemerintahan Khalifah Al-Mutawakkil dan ditandai dengan bangkitnya pengaruh Turki. Beberapa kebijakan politik antara lain, pertama, membagi wilayah kekuasaan menjadi 3 wilayah, memberikan kepada Muntasir wilayah timur Al-Musta'in dan wilayah Syam diberikan kepada Al-Mu'taz. Kebijakan keagamaannya antara lain membatalkan aliran Mu'tazilah sebagai aliran resmi negara. Periode di Samara bahkan antara kelompok di masing-masing kota, serta munculnya beberapa orang yang mengaku sebagai keturunan Ali bin Abi Thalib dan berniat merebut jabatan khalifah. Selanjutnya periode Persia kedua, tahun 334 Hijriah atau 946 Masehi sampai 447 Hijriah atau 1055 Masehi. Periode ini diisi dengan masa pemerintahan Al-Mustaqfi agar khalifah dapat terlepas dari pengaruh Turki dari pengaruh periode sebelumnya. Maka sang khalifah meminta bantuan kepada pemimpin Buaih Ahmad ibnu Abu Suja untuk mengusir tentara Turki. Setelah tentara Turki kalah, Ahmad menjadikan khalifah lemah sebagai pemimpin Buaih. Ahmad ibnu Abu Suja memiliki pemahaman Syiah, turut mengganti pemahaman kekhalifahan yang sebelumnya berpahaman Sunni menjadi berpahaman Syiah. Dan yang terakhir periode Seljuk tahun 447 Hijriah atau 155 Masehi sampai 590 Hijriah sampai 194 Masehi. Masa ini ditandai dengan suku Seljuk mengambil alih kekuasaan pemerintahan dan mengendalikan kekhalifahan Abbasiyah. Munculnya suku Seljuk berasal dari daerah Kirgistan hingga Bukhara, yang saat itu para suku
Seljuk berasal dari daerah Kyrgyzstan hingga Bukhara yang pada saat itu para suku kecilnya belum bersatu hingga dipersatukan oleh Seljuk Ibnu Tukak. Keadaan pemerintahan kekhalifahan menjadi lebih baik saat diambil alih oleh suku Seljuk. Kewibawaan dalam bidang agama dapat diperoleh kembali setelah beberapa lama dirusak oleh orang-orang Syiah. Bahkan mereka senantiasa menjaga keutuhan dan keamanan Abbasiyah untuk menangkal paham Syiah dan mengembangkan mazhab Sunni. Baiklah, selanjutnya peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Kemajuan peradaban Islam, pendidikan, dan kebangkitan kaum intelektual. Dalam literatur sejarah Islam, Baghdad dikenal sebagai pusat peradaban Islam, baik dalam bidang sains, budaya, dan sastra. Kemajuan peradaban ini menghadirkan Baghdad sebagai kota para intelektual. Tidak hanya orang Arab yang hadir, bangsa Eropa, Persia, Cina, India, serta Afrika turut hadir mengisi atmosfer pengetahuan di sini. Pada masa ini, banyak sekali kemunculan intelektual-intelektual Muslim, baik dalam bidang ilmu pengetahuan maupun ilmu agama. Dalam masa kekhalifahan Abbasiyah, keadaan sosial ekonomi pun berkembang dengan baik, seperti halnya dalam bidang pertanian maupun perdagangan. Masyarakat pada masa itu mampu mengatur tatanan kehidupan dengan baik, hingga dikenal sebagai negeri masyhur dan makmur. Pada masa kerajaan Abbasiyah, kekuasaan Islam bertambah luas. Masyarakat dibagi atas dua kelompok, yaitu kelompok khusus dan kelompok umum. Kelompok umum terdiri dari seniman, ulama, fuqaha, pujangga, saudagar, pengusaha kaum buruh, dan para petani. Sedangkan kelompok khusus terdiri dari khalifah, keluarga khalifah, para bangsawan, dan petugas-petugas negara. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan, para khalifah banyak mendukung perkembangan tersebut. Banyaknya buku-buku bahasa asing yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dan lahirnya para kaum intelektual. Baiklah, dan yang terakhir saya akan membacakan kesimpulan dari materi yang saya paparkan. Kesimpulan dari materi ini adalah Khalifah Dinasti Abbasiyah merupakan khalifah Islam yang berkuasa di Baghdad, Irak. Islam berkembang pesat dan menjadi pusat pengetahuan dunia pada masa dinasti Abbasiyah. Banyak diterjemahkan buku-buku karya kuno dari Yunani dan Syria kuno ke dalam bahasa Arab. Kemunduran dan kehancuran dinasti Abbasiyah disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya lemahnya figur pemimpin, kemerosotan ekonomi, dan banyak terjadi pemberontakan. Ini presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan kata atau kesalahan kata yang saya ucapkan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.